Paman Ian mau naik kelas nih ceritanya. Nanti yang dibuang mungkin mau dihibahkan kepada para viewer. Sudah berapa kali mengalami perubahan? Udah berapa tahun sih pelihara koi? Tapi masalah harga enggak. Oh. Nggak tahu. Tapi ini bagus banget. Lebih top lagi. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe dulu, karena channel ini akan menjadi tempat Anda mendapatkan informasi tentang koi. Sekarang saya berada di tempatnya Paman Ian, ya ini sahabat saya sendiri, dan ada beberapa hal yang akan kita diskusikan nih sama Paman Ian ya. Yang pertama kali tentu kita tertarik untuk menanyakan beberapa hal tentang hobi Paman Ian memelihara koi. Yang kedua, ini penting sekali, kita nanti akan lihat koinya satu persatu, karena Paman Ian mau naik kelas nih ceritanya. Beberapa koi yang rada-rada kurang punya potensi, sebenarnya nanti ingin dikeluarkan dari kolam. Beberapa yang punya potensi bagus akan dipertahankan. Jadi kita akan pilih koinya. Nanti yang dibuang mungkin mau dihibahkan kepada para viewer, boleh ya? Tuh, kalau ada yang mau nampung boleh, nanti silahkan ditampung. Serap sendiri. Datang ke tempat yang asri ini dan diserok sendiri ya. Selain itu mungkin nanti kita akan belajar membius koi, karena Paman Ian ini belum pernah membius koi sampai benar-benar tidur. Nanti sekalian kita praktekkan bagaimana membius koi sampai koinya tidur. Oke, Paman Ian, berapa banyak koi yang dipelihara? Saat ini sekitar 25 sampai 30-an. 30 ekor. 30 ekor. Kolamnya berapa ton ini? 8 ton. 8 ton untuk 20 ekor. Tapi sebenarnya untuk size ini kalau saya lihat sih masih oke. Ini rata-rata 40, 50 ya. Ya. Ada yang 50 ke 55 ke 60 ada, tapi rata-rata masih lebih kecil lagi sih sebenarnya masih oke. Tapi ya kalau pengen dikurangin sih silahkan, akan lebih bagus lagi gitu. Udah berapa tahun sih pelihara koi? 3 tahunan lah. 3 tahunan sampai Iya, sekarang ini. sampai saat ini. Kolam ini sudah berapa kali mengalami perubahan selama 3 tahun? Sampai bener-bener bagus. Ini udah 3 kali. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini baru bener. Ini baru benar. Yang benernya udah 2 tahun. Nah, yang benernya udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti setahun mengalami penderitaan dong. Iya, dari tukang taman, Tukang taman. terus bikin-bikin biasa, Nah, terus dirombak lagi, nomor lagi. tapi sirkulasinya yang masih amburadul. Ah, ah. Nah, sekarang yang ketiga ini yang udah Baru bener lah ya. baru bener lah. Iya. Selama belum bener penderitaannya apa sih? 2 hari 3 hari sekali harus buang air, Harus buang air, ganti air. ganti air. Ah, Beberapa ya matilah ikannya. setelah bener baru bisa menikmati koi yang sesungguhnya ya. Iya, ya, begitu menikmati nggak kerasa nambah-nambah terus. Jadi Banyak. ya banyak. Oke, tapi normal kok kayak begitu ya. Tapi kan kita nanti juga mau seleksi lah beberapa Iya. yang kurang bagus, mulai dikeluarin ya, fokus sama yang bagus-bagus saja gitu kan. Iya, betul. Ya, koi favoritnya apa sih sebenarnya? Paling kohaku, Aku ya. hariwake, Hariwake suka juga. hariwake Ya, suka. Cakep hariwake. Hariwakenya ada berapa di sini? Satu. Satu. Baru Oke, satu. baru satu. Ya, nanti tambah lagi hariwake, cari yang bagus. Iya. Selain Paman Ian sendiri di rumah, keluarga gimana terhadap koi-koinya? Yang seperti pesan terakhir, ya istri harus suka juga nih. Dari video sebelumnya kan Iya. istri wajib suka juga. Wajib ikut suka. Suka. Dan sekarang ibu suka. Iya, memang dari awal sih memang suka juga. Oh, oke. Tapi masalah harga enggak. Enggak tahu. Nanti ibu lihat video ini. Iya. Oke, pokoknya intinya ibu udah suka, Iya. anak-anak juga suka. Karena ada juga. Kalau yang nggak disukai memelihara koi apanya? Nggak ada sih sampai saat ini. Kasih-kasih aja. Masih kasih aja. Kalau Ya. selama masa pandemi ini gimana dengan koi-koinya? Ada perbedaan sama sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya? Yang paling menonjol tambah bulky aja. Oh, Tambah koinnya jadi pada tambah gede ya? gemuk ya. Jadi gede-gede, kenapa gitu? Karena tiap hari, tiap orang ngasih makanannya aja. Jadi semakin sering Karena semua orang ada di rumah. di rumah, terus ya. Paman Ian sendiri juga work from home juga kan? Berarti Iya, ya? work from home juga. Iya.
Berarti setiap orang begitu ke kolam kasih pakan Iya. dan semua orang ada di rumah. Di rumah. Selama WFH pakan jadinya habis berapa gram per hari? Kurang lebih 2 minggu tuh 5 kiloan. 5 kilo 2 minggu. 2 minggu. Oke. Kurang lebih 400-an gram lah sehari. Sehari. Tapi 400 gram lah ya sehari. Dan kolamnya sebenarnya kapasitasnya 8 ton, tapi pakan yang diberikan sekitar 400 gram ya. Lumayan berat beban kolam. Iya. Tapi masih oke ya. Selama setelah kolam bener ini tingkat sakitnya koi gimana? Tingkat sakit sih nggak ada. Nggak Ada ya? sampai setelah renov ini terakhir, Mm-mm. sampai sekarang nggak ada yang sakit, nggak ada yang Oke. mati. Kan kalau kita lihat lokasi di belakang rumah ini kan gede banget nih. Mau gedein lagi nggak? Ini nanti Tapi mau lihat ada. Niat ada ya. Ya itulah kalau udah suka koi kayak begitu, nggak ada mundurnya pokoknya maju terus ya. Tapi saya setuju sih yang sekarang kita mulai upgrade koinya dulu ya, kitanya di upgrade. Nanti sih kalau udah punya koi yang lebih bagus lagi, lebih enak lagi sih, sini digali lagi dah. Masih banyak, masih luas ini. Gitu. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nanti perbincangannya masih kita lanjutkan. Ya sekarang kita mau milih koi dan kita mau sama-sama belajar melihat koi mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang dipertahankan, mana yang sebaiknya dihibahkan gitu. Nah sekarang kita mau lihat koinya satu-satu nih sambil diskusi sama Paman Ian. Yang paling disenangi apa sih di sini? Hariwake tadi ya. Oke, hariwakenya oke sih. Nanti kita pertahankan. Apalagi Matsuba. Oke, ada Akamatsuba itu. Terus kemudian Kohaku ya. Kohaku Ginrinya memang oke. Coba kita lihat Kohaku Ginrinya deh. Saya coba, nggak ada serokan gede nih. Kurang gede. Ini perlu serokan yang 60 cm. Kolamnya gede soalnya. Kohaku Ginrin ini favoritnya Paman Ian ya. Salah satu favoritnya Paman Ian. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, memilih koi kita harus memutuskan di antara dua hal. Kita memilih koi kualitas saat ini atau untuk masa depan. Nah, untuk saat ini Kohaku Ginrin ini kualitasnya bagus ya, sangat bagus saya bilang. Kita lihat colornya merahnya kuat ya, strong dan cukup dalam. Kemudian Ginrinnya ini juga bagus. Ginrinnya ini namanya Pearl Ginrin. Jadi ada garis-garis di tengahnya, jadi membentuk seperti ya pearl. Sering juga disebut Hiroshima Ginrin sebenarnya. Dan sisiknya yang Ginrin itu sampai ke bagian tengah. Nah ini kualitinya bagus lah, nggak cuma lumayan lah, saya bilang ini kok ini bagus lah, bagus sekali malahan. Untuk future kita harus melihat kemungkinan pertumbuhannya. Ini yang saya rada ragu apakah bisa tumbuh jadi besar banget atau tidak, tapi ini bagus banget untuk dipelihara sih, untuk bibit memang. Pertanyaan saya untuk future ya cuman soal size aja sebenarnya. Kemungkinan sih jantan, kalau dari bentuk tubuhnya iya jantan. Jadi kalau kita lihat, nanti kita coba bios lah ini ya, untuk kita lihat sambil belajar bios ya. Ya udah, kita mau belajar bios dah. Sediain bak deh di sini. Nah, rata-rata yang namanya membius koi itu orang takut ya, padahal pembiusan koi itu malah perlu dan penting sehingga kita bisa melakukan pekerjaan dengan lebih mudah dan koinya nggak jadi stres sebenarnya. Karena kalau tidak dibius dulu sebenarnya koi ditangkap kayak gini stres. Nanti kalau sudah dibius nggak stres. Alasan orang kenapa takut membius itu takut mati. Nggak perlu takut, tergantung obat biusnya sebenarnya. Yang kedua takut ada akibat samping nanti kenapa-kenapa itu ya. Kalau kita bisa memilih obat biusnya yang benar juga nggak perlu takut yang kayak gitu. Oke deh, cara nyambius sebenarnya simple. Obat biusnya ditaruh dulu di air ini, terus kemudian dicampur dulu, ikannya baru masuk. Koinnya sudah ada di sini, obat biusnya saya masukin bisa juga. Sebenarnya untuk menghemat obat bius Anda perlu bak yang lebih kecil sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini baknya cukup besar. Satu tutup botol ini 10 mili. Ini sebenarnya kebanyakan kalau 10 mili untuk koi ini, tapi kalau saya rada overdosis juga nggak apa-apa. Udah terbiasa soalnya. Oh, nggak
nggak ada efeknya ya? Enggak apa-apa ya. Jadi kuncinya membius koi itu cuman kita jaga insangnya masih tetap terbuka aja, masih bernapas aja, insangnya itu masih aman, nggak akan mati. Nah, ini lama-lama kan melambat ya, operkulumnya melambat ya. Jadi gerakan tutup insangnya itu makin lama makin lambat, itu mulai bereaksi ya. Terus kemudian nanti mulai tidak terlalu gesit. Nah, seperti ini kalau mau ambil video udah enak sebenarnya. Pada dosis seperti ini mau ambil video bisa bagus, tenang gitu. Tapi kalau buat foto sih masih rada susah karena dia masih cenderung bergerak mundur. Jadi masih kurang dalam sedikit kalau buat foto. Kalau buat foto kan perlu sirip pektoralnya itu membuka full gitu. Jadi di foto bisa kelihatan bagus. Nah, ini pas buat foto. Ini segini. Nih. Segini kalau buat foto pas ya. Sekarang udah mulai dalam. Nah, posisi seperti ini buat foto ini bisa bagus banget. Nah, ini kalau oleng seperti ini kalau kita mau foto kita tegakin pakai sumpit. Kalau pakai tangan pakai jari ini kan bikin ombak. Kalau pakai sumpit nggak berombak. Nah, posisi seperti ini sih masih aman, nggak menakutkan. Nah, dia udah mulai dalam ya. Kalau ditidurkan begini udah mulai nggak berontak, udah tenang. Itu kita bisa melakukan banyak hal. Mau memeriksa ada kutunya apa enggak, atau ada kotoran, atau ada luka kecil, itu udah aman sekali, udah nggak masalah sama sekali ya. Dan ini masih kondisi aman, masih sangat aman, nggak ada masalah. Nah, tadi yang saya sampaikan mengenai ginrin, kualitas ginrinnya. Ini ginrinnya malah di bawah garis lateral masih ada ginrinnya, jadi ini kualitas ginrinnya bagus. Ya. Dan ya, pearl ginrin ini yang saya bilang pearl ginrin, jadi ginrinnya di tengahnya ada garis-garisnya sehingga dia kesannya seperti pearl ya. Dan ini kualitas beninya bagus, dari depan ke belakang rata, warnanya ke belakang nggak berkurang, maksudnya ini ada sedikit sini, biasanya dibersihin pakai kuku sih bisa. Tidak ada koi yang tidak mempunyai kekurangan, tidak mempunyai cacat sedikit pun. Dari the whole quality ini ada siminya sedikit, nggak mengurangi kualitas kalau buat saya. Kita mau melakukan pekerjaan kita lebih lama lagi juga nggak ada masalah. Kuncinya satu, sejauh dia operkulumnya atau tutup insang ini masih bergerak, masih akan aman. Bahkan kalau operasi itu kan sampai di atas, dan diangkat dari air gini sampai 30-an menit, 40 menit juga nggak apa-apa, tapi asal di mulutnya dimasukin air ya gitu. Jadi bius gampang, nggak ada masalah, dan cara membangunkannya juga gampang. Begitu masuk ke air segar dia akan mulai bangun, dan bangunnya cepat. Takut mati ya? Takut bablas? Enggak akan bablas. Kalau pakai minyak cengkeh biasanya rada-rada rawan, karena minyak cengkeh itu minyaknya yang ada di insang. Begitu kita masukin ke air segar, minyaknya nggak gampang hilang. Jadi saya beberapa kali sih pakai minyak cengkeh dulu lewat gitu. Tapi kalau pakai ini enggak, nanti begitu masuk air segar kita lihat ya. Mau disadarin sekarang apa mau lihat dulu? Ya. Hah? Ya oke, silahkan biar bisa tahu, diperiksa satu-satu. Ini ginrinya malah sampai di sini nih, ini bagus. Kalau yang nggak bagus kan ini garis lateral ya, biasanya cuma di atas ini punggung sampai garis lateral aja enggak. Nah, juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, kalau koi itu kalau dibius stres apa enggak sih? Sama sekali enggak stres. Justru koi kalau dibius itu dia hilang stresnya karena tersedasi. Ambil HP kalau mau foto sekalian. Keren ini. Oke, Pak Manian, saya mau nanya nih. Ya. Kenapa sih koinnya ada yang mau dikeluarin? Udah bagus-bagus. Kebanyakan kayaknya. Oke, satu kebanyakan. Kebanyakan. Terus kasihan juga kan ikannya, kok kayaknya lagi bantet terus nggak bisa berkembang. Nggak gede-gede. Nggak gede-gede. Kalau saya sih beberapa dipertahankan terus kemudian nanti upgrade lah. Gitu. Iya. Selain biar populasinya lebih jarang, nggak lalu padat, juga ganti yang bagus. Yang bagus itu ya. Iya. Ya, cari deh bibit yang kira-kira bisa jumbo. Siap.
Siap. Mungkin kalau Anda berminat meminta, ya udah kontak aja. Boleh nanti di-share fotonya ke WA. Paman Ian, mungkin punya pesan buat para pecinta koi atau peminat koi yang baru masuk untuk pelihara koi. Apa? Intinya jangan merasa puas dulu. Jangan merasa puas dulu. Iya, masih banyak yang harus dipelajari dari bagaimana menjaga airnya supaya koinya bisa nyaman di air. Oke. Jadi intinya kita memang harus belajar dan Iya. belajar kayak gitu ya. Belajar Biar dan belajar. kualitas airnya semakin bagus, Iya, koinya betul. semakin Makin sehat gitu ya. Iya. Oke, satu pesan yang sangat baik dan mohon dicatat, kita hobi koi itu otomatis juga harus suka belajar ya, belajar Iya, tentang koi, betul. belajar tentang airnya juga kayak gitu. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, beberapa hal yang sudah kita diskusikan dengan Paman Ian tadi sangat menarik sekali. Saya rangkumkan dulu ya. Ini sambil bersantai kita dikasih kopi cold brew luar biasa. Terima kasih. Gitu ya. Ya, yang pertama tadi kalau kita memelihara koi juga lama-lama pasti akan masuk kepada fase di mana kita pengen beli ya. Setelah kolamnya bagus, wah nafsu belinya jadi banyak. Enak dilihat, pengen beli lagi, pengen beli. Ya. Dan itu normal, tidak perlu disalahkan. Kalau Anda mengalami hal itu, silakan dialami dan dirasakan. Tetapi Anda akan masuk kepada fase di mana merasa kebanyakan. Betul ya? Merasa terlalu banyak, populasinya, koinnya menjadi rada-rada susah untuk jadi gede. Masih untung kalau sakitnya koi nggak banyak. Kalau terlalu padat itu biasanya juga gampang sakit juga. Tapi di sini tidak banyak mengalami sakit, masih untung. Dan fase di mana Anda akan mengurangi populasinya. Kedepannya biar koinnya lebih top lagi, gitu ya. Dan hal yang lain lagi yang tadi di pesan yang disampaikan oleh Paman Ian adalah bahwa kalau Anda mempunyai hobi koi, Anda tidak boleh malas untuk belajar. Belajar tentang koinya, belajar juga tentang kualitas air biar kita bisa lebih menikmati hobi kita, gitu ya. Yang keempat, tadi Anda melihat sendiri bagaimana melakukan pembiusan koi, dan membius koi tidak perlu takut sebab malah justru diperlukan. Kalau Anda menangkap koi dan tidak dibius, justru itu risikonya lebih besar daripada dibius karena koinnya menjadi stres, nanti balik ke kolam juga masih stres, jadi malah gampang sakit kayak gitu. Tapi kalau dibius nggak stres. Bahkan cuman Anda pengen menikmati koinnya secara lebih dekat juga nggak ada salahnya kok dibius biar bisa dilihat. Tadi bisa dilihat, bisa dibalik, melihat kindunya sampai di mana. Kalau nggak dibius kan nggak bisa ya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko. Di depan saya ada Paman Ian yang punya rumah dan sudah menyuguhi banyak kopi, ya, ada cold brew dan segala macam. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.